Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kalimat Efektif. Di sini saya Mutiara Francisca sebagai moderator dan rekan saya Saudara Ali Farhan sebagai pemateri. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dengan pilihan kata yang tepat dalam menyampaikan pesan, informasi, gagasan, dan perasaan dengan merakit gagasan dalam kesatuan pikiran yang utuh kepada pendengar atau pembaca, sesuai dengan maksud si pembaca atau penulis. Sedangkan kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang tidak disusun secara singkat, padat, dan jelas dengan pilihan kata yang tidak tepat dalam menyampaikan pesan, informasi, gagasan, dan perasaan. Ciri-ciri kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif harus memperhatikan kaidah kebahasaan tertentu agar tujuan penulis dengan dapat tercapai. Menurut KBBI, ciri-ciri adalah tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Maka dari itu, ciri-ciri kalimat efektif merupakan tanda khas yang membedakan bahwa kalimat itu dikatakan efektif atau tidak efektif. Ciri-ciri kalimat efektif dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kesepadanan struktur. Ciri-ciri kesepadanan struktur sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Jangan taruh kata depan preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contohnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat efektif. Kalau contoh kalimat tidak efektif, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Selanjutnya, hati-hati pada penggunaan konjungsi di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contohnya, dia pergi meninggalkan saya. Kalimat efektif ya. Jika kalimat tidak efektifnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Selanjutnya, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek yang tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Itu kalimat efektifnya. Contoh kalimat tidak efektifnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk ke sekolah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ali. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Saudari Mutiara, yaitu tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang kedua adalah kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkasan dan tidak bertele-tele. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua, mengenai kata-kata bersinonim. Contoh kata jamak. Yang pertama, yang efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Yang kedua, contoh kalimat yang tidak efektif. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Contoh kata sinonim. Yang pertama, yang efektif. Ia masuk ruang kelas. Yang kedua, yang tidak efektif. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Ciri-ciri ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada dalam kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu.
Contoh. Yang pertama, yang efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang kedua, yang tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengelolaannya. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat adalah ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kita bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Contoh, yang pertama, yang efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Yang kedua, yang tidak efektif. Kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Contoh kalimat efektif yang kelima adalah kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kita buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contoh, yang pertama, yang efektif. Bapak kepala sekolah, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang kedua, tidak efektif. Kepada Bapak kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi kesimpulannya adalah kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat dan sistematis, tidak bertele-tele.